Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Sallallahu wasallam ala khatamil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf yang membahas tentang keutamaan ilmu para ulama salaf dibandingkan dengan ilmu generasi yang datang belakangan. Kita dalam kesempatan sebelumnya sudah menyebutkan kenapa salaf itu menjadi generasi yang patut untuk kita ikuti, karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa mereka adalah generasi terbaik. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang baik, kita perlu untuk mengikuti mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, lan yusliha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan ada yang bisa memperbaiki akhir umat ini, umat yang datang belakangan, dari generasi yang datang belakangan, kecuali dengan hal yang telah menjadikan awal generasi umat ini menjadi baik. Maka dalam banyak hadis Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita agar mengikuti ajaran yang diajarkan oleh beliau kepada generasi yang hidup di zaman beliau. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang innaman kana qablakum iftaraqu ala sintaini wa sab'ina firqah, sesungguhnya umat sebelum kalian, sebelum kita itu siapa? Umat sebelum kalian itu siapa? Umat sebelum kita. Ada yang tahu? Kita umat apa? Apa? Manusia. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat sebelum kita siapa? Nabi-nabi sebelum kita. Nabi itu ada berapa? Wajib diketahui. Kalau nggak tahu, berdosa. Nabi itu ada banyak. Rasul itu ada berapa? 25. Rasul itu juga ada banyak. Rasul itu ada ratusan. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian diantaranya sudah kami ceritakan dan sebagian lagi belum kami ceritakan. Jadi Rasul itu tidak hanya yang kita tahu namanya, ada banyak Rasul lain yang tidak diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jumlah Nabi itu sampai lebih dari 100.000 Nabi. Karena tidak ada satu umat pun kecuali diutus Nabi pada mereka. Bahkan bisa lebih dari satu nabi. Umat sebelum kita itu adalah umat-umat para nabi terdahulu, dan umat yang paling dekat masanya dengan umat Nabi Muhammad SAW adalah umatnya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Nabi Isa, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Meskipun setelah Nabi Musa ada banyak nabi yang melanjutkan risalah beliau, tetapi karena kitab yang diturunkan itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan syariat yang diturunkan juga syariat beliau, para nabi setelah beliau melanjutkan risalah beliau sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam, diturunkan kitab yang lain lagi, maka syariatnya pun berbeda. Syariat antara syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Isa itu sangat berbeda jauh. Kita mungkin pernah mendengar bahwa ketika Rasulullah SAW di Mi'rajkan, dinaikkan ke langit ke-7, Allah SWT memerintahkan apa? Apa yang menjadi perintah Allah dalam peristiwa Mi'raj? Nabi diangkat ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, perintah untuk sholat. Berapa kali sholatnya? 50. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, apa kata beliau? Apa?
Iya, Nabi Musa itu menyarankan kepada Rasulullah SAW, umatku dulu diperintahkan sholat seperti itu, mereka tidak mampu, mintalah keringanan kepada Allah SWT. Jadi umat sebelum kita, umatnya Nabi Musa alaihissalam itu mereka diperintahkan sholat dalam sehari semalam 50 kali. Rasulullah SAW kemudian naik minta keringanan sampai akhirnya diturunkan menjadi 5 kali, tapi pahalanya seperti 50 kali. Coba bayangkan, kalau sehari semalam sholat 50 kali berarti tiap berapa menit harus sudah adzan lagi untuk sholat lagi. Itu banyak sekali. Itu syariat Nabi Musa alaihissalam. Syariatnya Nabi Isa alaihissalam berbeda lagi. Syariat Nabi Musa alaihissalam itu dikenal dengan syariat yang lebih keras. Allah SWT menyebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya untuk bertaubat, apa yang beliau perintahkan kepada mereka, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bagaimana cara taubatnya umat Nabi Musa alaihissalam? Dengan harus mati. Jadi di syariat mereka kalau ingin taubat maka caranya bukan, tidak cukup dengan minta ampun saja, tapi harus faqtulu anfusakum, harus dihukum mati. Itu cara taubatnya mereka. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang keistimewaan umat ini. Ada 5 keistimewaan utama yang diberikan oleh Allah SWT. Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan oleh Allah SWT kepada siapapun sebelumku. Yang salah satunya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Tanah itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai alat untuk bersuci dan tempat untuk sholat. Jadi kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka ibadah, sholatnya itu harus di tempat ibadah mereka masing-masing. Tapi umat Nabi Muhammad SAW dimanapun boleh untuk melaksanakan sholat, tidak harus di masjid atau tempat sholat khusus. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada syariat beliau. Begitu pula tanah. Tanah itu dijadikan sebagai alat bersuci. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW ini adalah syariat yang berbeda. Apa yang berbeda dari syariat para nabi itu? Rasulullah SAW menyebutkan, mengibaratkan bahwa para nabi, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Kami para nabi itu adalah seperti saudara sebapak, tapi beda ibu. Jadi syariatnya beda-beda, tapi yang ada satu hal yang sama. Apa? Ani abudullaha wajtanibut taghut. Itu yang sama dari dakwah para nabi dan rasul. Semuanya mendakwahkan ke satu hal, yaitu untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan syirik, mensekutukan Allah SWT. Semuanya berdakwah seperti itu. Kita kenal dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa beliau sampai dibakar? Karena memerangi berhala. Kenapa Nabi Musa alaihissalam sampai dikejar-kejar oleh Fir'aun? Karena menolak untuk mengatakan bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Dan juga demikian pula dengan para nabi yang lain. Tapi syariat yang diturunkan kepada mereka masing-masing berbeda-beda. Karena masing-masing umat mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Makanya syariat Nabi Muhammad SAW itu adalah yang tertulis dalam Al-Quran, yang Allah SWT turunkan dalam Al-Quran. Ketika Allah SWT ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang umat sebelum kita, beliau bersabda, Inna man kana qablakum iftaraku ala sintaini wa sab'ina firqah. Sesungguhnya umat sebelum kalian, jadi yang dimaksud dengan umat sebelum kita dalam banyak hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah umat yang terdekat dengan kita. Misalnya dalam hadis lain Rasulullah SAW ketika menyebutkan la tatabi'unna sanana man kana qablakum shibran wa shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian benar-benar akan mengikuti
ajaran umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan jika mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut masuk juga. Para sahabat bertanya, siapa kira-kira mereka itu yang dimaksud dengan man kana qablakum? Para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara, apakah yang dimaksud itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi maksudnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang umat sebelum kita, itu sebagian besar atau paling seringnya yang beliau maksudkan adalah umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa alaihissalam, bangsa Bani Israel, atau terkhusus lagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang inna man kana qablakum iftaraku ala thintaini wa sab'ina firqah, sesungguhnya umat sebelum kalian itu terbagi, terpecah menjadi 72 golongan, maksudnya adalah umat Yahudi dan Nasrani. Mereka terbagi menjadi sekte-sekte. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat sebelum kita itu terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqah. Umat ini juga akan terpecah. Umat beliau ini, umat Nabi Muhammad SAW ini juga akan terpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak daripada terpecahnya umat di zaman dahulu sebelum kita. Makanya kenapa ada pertumpahan darah di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian di masa-masa setelahnya kenapa ada peperangan antar kaum muslimin? Karena ada perpecahan. Maka bagaimana yang harus dilakukan oleh para pengikut Rasulullah SAW? Apa yang beliau sarankan kepada umatnya ketika perpecahan itu terjadi? Karena beliau seringkali menegaskan tentang adanya perpecahan ini. Di antaranya hadis yang lain menyebutkan fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Yang hidup lama di antara kalian, di antara para sahabat, karena beliau berbicara di hadapan sahabat, kalian kalau ada yang umurnya panjang, kalian akan melihat bahwa umat ini akan terpecah. Ketika beliau menyebutkan tentang wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqah, beliau menegaskan bahwasanya kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya diancam dengan masuk neraka kecuali satu yang tidak. Siapa mereka? Al-Jamaah. Siapa itu? Beliau menyebutkan bahwa man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Orang-orang yang seperti seperti apa yang aku ada di hari ini dan para sahabatku. Jadi siapa yang selamat dari sekte-sekte yang ada atau kelompok-kelompok yang ada dari umat ini? Rasulullah SAW menegaskan bahwa man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti ajaran yang aku ajarkan hari ini dan juga yang dijalankan oleh para sahabatku. Makanya para sahabat Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling utama, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah SWT ketika menciptakan manusia, Allah SWT memilih hati yang paling baik di antara calon manusia itu, maka hati yang paling baik itu dijadikan para nabi. Kemudian setelah itu Allah SWT memilih setelahnya hati yang paling baik setelah para nabi, mereka dijadikan sebagai sahabat Rasulullah SAW. Maka karena itulah mereka menjadi khairun nas. Mereka menjadi generasi yang paling utama dari umat ini, generasi sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan inilah yang disebut sebagai as-salafus saleh. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Karena mereka adalah generasi terbaik dan Rasulullah SAW menjamin bahwa merekalah yang akan selamat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kenapa mereka bisa menjadi generasi yang terbaik? Karena ilmu mereka. Kita tahu bahwasanya Nabi Adam kenapa diunggulkan dari para malaikat atau manusia secara umum. Kenapa manusia itu lebih utama daripada malaikat? Karena ilmunya, bukan karena fisiknya, bukan hanya karena ibadahnya. Kita tahu
malaikat itu mereka tidak pernah bermaksiat. Para malaikat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat mereka la ya'suna ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar perintah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka melaksanakan apapun yang disuruh. Mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Tapi manusia dijadikan lebih mulia daripada para malaikat dengan bukti bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada para malaikat apa? Apa? Wa qulna ya lil malaikah usjudu, bersujudlah, tunduklah kepada makhluk yang baru diciptakan ini, manusia. Apa yang menjadikan dia lebih utama? Karena para malaikat juga bertanya-tanya kan, kenapa Allah menciptakan manusia sementara kami sudah beribadah. Taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman ketika malaikat bertanya, apa yang menjadikan engkau menciptakan makhluk ini padahal kami sudah selalu beribadah? Allah menjawab bahwa aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Allah membuktikan bahwasanya Nabi Adam itu lebih mulia dari malaikat dengan satu tes. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala mengetes dengan ilmu. Jadi Allah menunjukkan bahwa Nabi Adam itu lebih mulia daripada malaikat karena Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, para atba' tabi'in, mereka itu menjadi mulia juga karena ilmu mereka. Yang dimaksud dengan as-salaf as-salih itu adalah tiga generasi pertama itu, dan siapapun yang mengikuti mereka. Jadi ini yang kita bahas sebelumnya tentang kenapa kita perlu untuk mempelajari apa yang menjadi keistimewaan para ulama salaf, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah generasi terbaik. Dan kita sudah membahas atau kita sudah mengkaji, sudah membaca dari bagian awal kitab ini bahwasanya tidak semua ilmu itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah SAW pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai mendapatkan ilmu yang seperti itu, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga ada beberapa contoh ilmu yang tidak bermanfaat yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat lagi yang perlu untuk dijauhi, sebagaimana para ulama salaf juga menjauhi yang seperti ini. Wa mimma ankarahu a'immatus salaf al-jidal wal khisam wal mira' fi masailil halal wal haram aidan. Di antara hal yang diingkari oleh para imam di zaman as-salafus saleh adalah al-jidal. Jidal itu apa? Yang tahu? Jidal itu berdebat. Wal khisam, berbantah-bantahan, wal mira' fi masailil halal wal haram, walaupun dalam masalah agama. Jadi berdebat dalam masalah agama itu bukan hal yang disukai oleh para ulama salaf, bahkan dibenci, dijauhi oleh mereka. Walam yakun dzalika tariqata a'immatil Islam. Yang demikian itu bukan termasuk jalan para imam. Orang suka debat, orang suka bantah-bantahan dalam masalah agama itu terjadi setelah masa salaf. Waqad ankara dzalika salaf wa warada al-haditsul marfu' fi sunan. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang hal ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal." Tidak ada satu kaum yang tersesat setelah mereka mendapatkan hidayah kecuali ketika mereka didatangi oleh penyakit ini, yaitu suka berbantah-bantahan atau suka berdebat dalam masalah agama. Jadi bisa jadi
satu kaum itu mereka sudah mendapat hidayah, satu kaum itu maksudnya orang-orang yang awalnya mereka berilmu tapi mereka menjadi tersesat karena suka berdebat. Tsumma qara, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ini menceritakan tentang perilaku orang-orang kafir. Mereka itu mereka hanya melakukan perdebatan saja. Mereka adalah orang-orang yang suka berbantah-bantahan. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, idza aradallahu bi'abdin khairan fatahu lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal. Kalau Allah SWT menginginkan kebaikan bagi seorang hambanya, maka Allah SWT akan membukakan baginya pintu amal, pintu ibadah. Allah akan mudahkan baginya ibadah, wa aghlaqa anhu babal jadal, dan Allah akan menutup baginya pintu perdebatan. Jadi kalau Allah SWT menginginkan kebaikan bagi seorang, maka dia akan mudah untuk melakukan ibadah dan tidak suka untuk berdebat. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran aghlaqa anhu babal amal wa fataha lahu babal jadal. Dan jika Allah SWT menginginkan keburukan bagi seorang hamba, maka dia akan menutup pintu amal, pintu ibadah, dan akan membuka baginya pintu perdebatan. Dia akan merasa berat untuk beribadah tapi suka untuk berdebat. Wa qala Malik, Imam Malik bin Anas itu adalah imam madhab Maliki. Beliau merupakan gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik bin Anas itu dikenal dengan sebutan Imam Darul Hijrah karena beliau tinggalnya di Madinah. Darul Hijrah itu artinya adalah kota Madinah, tempat hijrah. Beliau berkata, adraktu hadhil baldah wa innahum la yakrahuna hadzal iktar alladhi fihi an-nasul yaum. Aku mendapati kota ini, Madinah ini, dan para ulamanya mereka membenci untuk hal yang sekarang banyak terjadi. Jadi di zaman Imam Malik itu sudah mulai muncul. Jadi zaman Imam Malik itu adalah setelah masanya atba tabi'in. Sudah mulai muncul orang-orang yang suka berdebat. Itu di zaman beliau, apalagi di zaman sekarang. Wa kana yakrahul jawab fi kasratil masail wa yaqul. Imam Malik juga tidak suka untuk menjawab banyak pertanyaan yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan amal, tidak akan dimanfaatkan, tidak akan dijalankan, hanya sekedar bertanya saja. Qala Allahu azza wa jalla wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Beliau memberikan contoh ketika orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh, apa itu ruh? Maka Rasulullah SAW tidak langsung menjawabnya karena beliau juga tidak tahu jawabannya. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, kemudian Allah SWT menurunkan wahyunya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, apa itu ruh? Maka apa yang dijelaskan oleh Allah SWT? Allah hanya berfirman, qul ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi sudah, tidak usah dibahas karena itu tidak ada kaitannya dengan amal. Tidak akan menjadikan kamu lebih dekat dengan Allah ataupun tidak akan menjadikan kamu lebih tahu hukum yang halal dan haram. Allah SWT tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu ruh. Hanya berfirman, qul ruhu min amri rabbi. Katakan, jawab saja bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa qal al-mira'u fil ilmi yuqsil qalb wa yursud daghan. Imam Malik juga berkata, berdebat dalam masalah ilmu itu akan mengeraskan hati dan juga akan menimbulkan rasa benci. Jadi kalau suka debat, suka berbantah-bantahan dengan orang, walaupun itu dalam masalah ilmu agama, itu akan menjadikan hati menjadi keras dan akan muncul permusuhan, akan muncul rasa dengki pada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita kalau ingin mencari ilmu. Beliau pernah menyebutkan, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufa aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya adalah untuk bisa bersanding dengan para ulama
atau untuk bisa mendebat orang-orang yang bodoh, atau agar orang-orang itu mau untuk perhatian dengannya, maka Allah SWT akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini salah satu niat yang tidak benar dalam mencari ilmu adalah tiga hal ini. Liujariya bihil ulama, tujuannya mencari ilmu itu bukan agar dia tahu yang halal dan haram, tapi agar bisa bersama dengan satu barisan dengan para ulama, atau liumari bihi sufa, atau tujuannya agar bisa mendebat, agar bisa berdebat dengan orang. Ini juga niat yang buruk dalam mencari ilmu. Atau yasrifa wujuhan nas ilaih, atau agar dia dianggap oleh orang lain, dia dianggap sebagai orang yang pintar atau alim. Maka balasannya apa? Adkhalahullahu nar. Allah SWT akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka berdebat itu bukanlah jalan yang diajarkan oleh ulama salaf, dan ilmu yang dihasilkan dari perdebatan itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ini termasuk ilmu yang dibenci oleh para ulama salaf dan dianjurkan untuk ditinggalkan. Orang-orang yang suka untuk berdebat bahkan disebutkan kama qala al-Hasan wa sami'a qauman yatajadalun. Al-Hasan yang dimaksud di sini adalah Al-Hasan Al-Basri. Beliau seorang ulama dari Basrah, Irak. Beliau berkata ketika mendengar orang-orang saling berdebat, haula'i qaumun mallul ibadah wa khafa 'alaihimul qaul wa qalla wara'uhum fatakallamu. Mereka adalah orang-orang yang bosan untuk beribadah, tapi mereka ringan untuk berbicara, maka mereka pun bisanya cuman berbicara, mereka bisanya cuman berdebat. Orang-orang yang suka berdebat dalam masalah agama disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sebagai orang-orang yang bosan untuk beribadah, maunya hanya berdebat saja. Zaman sekarang mungkin kita bisa melihat dalam diri kita sendiri. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang suka berdebat tapi malas untuk beribadah. Sekarang kita mungkin sering mendengar tentang perdebatan. Misalnya ketika datang bulan Ramadan, tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Apakah harusnya 11 rakaat atau 23 rakaat, bahkan bukan hanya berdebat sampai mungkin bermusuhan, tapi pada akhirnya yang suka berdebat seperti itu malah tidak sholat tarawih sama sekali. Atau orang yang berdebat tentang hukum membaca doa kunut dalam sholat subuh, apakah sunnah ataukah bid'ah, saling berdebat dalam masalah itu, tapi sholat subuhnya dia sendiri tidak dilakukan atau diakhirkan. Maka ini adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, haula'i qaumun mallul ibadah wa khafa 'alaihimul qaul wa qalla wara'uhum fatakallamu. Mereka adalah orang-orang yang malas beribadah, makanya mereka suka untuk berdebat. Kemudian perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu siapa? Khalifah dari salah satu dinasti siapa? Dinasti pertama dalam Islam setelah Khulafaur Rasyidin siapa? Dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz termasuk salah satu dari keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia sudah terpisah jauh dari masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu kenapa disebut sebagai Al-Khulafaur Rasyidun? Mereka sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, Rasulullah SAW tidak menunjuk mereka. Rasulullah SAW ketika akan meninggal tidak pernah berwasiat bahwa yang akan menjadi penerusku adalah si fulan. Tapi Rasulullah memberikan isyarat. Salah satu isyarat yang beliau sampaikan adalah bahwasanya masa khilafah setelah beliau adalah 10 tahun. Setelah itu akan berganti dengan masa kerajaan. Jadi terbukti masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, khalifah yang berada atau mengikuti jalan Rasulullah SAW itu hanya selama 10 tahun itu saja. Dan khulafa Rasyidun itu juga Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya
memerintahkan kepada kita untuk mengikuti ajaran mereka, karena ajaran mereka itu bukan ajaran yang baru. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin setelahku. Para sahabat waktu itu belum tahu siapa khulafa rasyidin. Mereka baru tahu setelah benar-benar terjadi, setelah Rasulullah wafat yang menjadi pemimpin. Khalifah itu artinya apa? Khalifah itu adalah pengganti. Pengganti Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan seterusnya. Para sahabat dan kaum muslimin baru tahu siapa khulafa rasyidin setelah kejadian. Sebelum itu mereka tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai al-khulafa ar-rasyidin. Jadi khulafa ar-rasyidin itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan digenapkan dengan kepemimpinan Hasan bin Ali, walaupun beliau hanya menjadi khalifah selama beberapa bulan, tapi genap masanya menjadi 10 tahun ketika terjadi peristiwa Amul Jamaah, ketika terjadi peristiwa perdamaian antara Hasan bin Ali, kemudian beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi setelah itu sudah bukan masa khilafah, sudah bukan masa khulafa rasyidin, tapi masa Bani Umayyah. Ya, karena kepemimpinan itu diwariskan dari keturunan, seperti kerajaan-kerajaan yang ada pada luar Islam, kerajaan Persia, kerajaan Romawi, itu yang menjadi raja itu adalah putra mahkota, anaknya atau masih keluarganya atau ponakannya. Pokoknya yang menjadi raja adalah orang yang ditunjuk oleh raja sebelumnya, bahwa kalau saya mati dia akan menjadi raja. Itu sudah menjadi bentuknya seperti kerajaan. Umar bin Abdul Aziz itu hidup di masa yang jauh setelah masa khilafah, tapi karena kepemimpinannya yang sangat adil, beliau disebutkan oleh sebagian ulama sebagai khalifah yang kelima, Khulafaur Rasyidin, walaupun sebenarnya beliau bukan Khulafaur Rasyidin. Beliau pernah berkata, wa kana Umar bin Abdul Aziz yaqul idza sami'ta al-mira'a fa'aqsir wa qala man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsara tanaqul. Jika engkau mendengar orang yang berdebat, maka jauhilah. Dan dia juga berkata, barang siapa yang menjadikan agamanya itu sebagai objek untuk perdebatan, maka dia akan mudah untuk berpindah-pindah. Sekarang mengatakan A, besok B, karena dia suka untuk berdebat, tidak punya prinsip. Waqal Umar bin Abdul Aziz juga berkata, inna sabiqina ala ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin qad kaffu wa kanuhum aqwa ala al-bahthi law bahathu wa kalamu salafi fi hadzal ma'na katsirun jiddan. Orang-orang sebelum kita, maksudnya adalah para ulama salaf dari kalangan sahabat sampai atba' tabi'in, mereka ketika diamnya mereka itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi diamnya mereka itu karena ilmu. Dan mereka ketika menahan diri untuk tidak berdebat, mereka juga menahan diri itu karena mereka tahu. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang suka berdebat bukan karena mereka lebih pintar daripada ulama salaf, bukan mereka lebih pintar daripada para sahabat, karena para sahabat itu mereka lebih berilmu, tapi mereka tidak suka berdebat. Mereka tidak suka berdebat itu bukan karena mereka jahil, bukan karena mereka tidak tahu, tapi justru sebaliknya, mereka tidak suka debat itu karena mereka tahu bahwa debat itu tidak baik dan tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, waqad kana Nabi SAW utiya jawami'al kalim. Sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diberikan keistimewaan. Salah satunya beliau diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu beliau ketika berbicara dengan kalimat yang ringkas tapi maknanya luas. Makanya Rasulullah SAW juga tidak banyak berbicara. Ketika beliau berkhutbah pun beliau khutbahnya pendek. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya min fiqhir rajul tulu salatihi wa qissaru khutbatihi. Salah satu tanda seorang itu faqih atau berilmu dalam masalah agama adalah ketika dia khutbahnya pendek tapi sholatnya panjang.
Jadi orang yang faqih itu tidak perlu untuk banyak bicara ketika menjelaskan sesuatu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berbicara, beliau tidak banyak berbicara. Beliau berbicaranya pendek-pendek. Tapi perkataan yang pendek itu sudah mencakup semua makna yang diinginkan oleh beliau. Waqtasara lahul kalam ikhtisaran. Berbicaranya beliau sangat ringkas. Walihada warada an-nahyu an kathratil kalam wa tawassu'i fil qili wal qal. Oleh karena itu ada larangan untuk banyak berbicara dan qila wa qal. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, innallaha kariha lakum thalathan qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Allah membenci 3 hal dari kalian. Yang salah satunya adalah qila wa qal. Qila wa qal itu apa? Qila itu katanya, qal itu berkata. Maksudnya qila wa qal itu menceritakan tentang ucapan orang-orang. Jadi suka untuk bergosip walaupun bukan ghibah. Kalau ghibah hukumnya haram. Qila wa qal itu adalah banyak berbicara, banyak ngobrol. Dan para ulama salaf itu mereka sedikit bicaranya tapi banyak ilmunya. Berbeda dengan generasi setelah mereka, generasi khalaf yang banyak bicaranya tapi sedikit ilmunya. Walaqad sadaqa Ibnu Mas'ud fi qawlihi minas sahabah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mensifati para sahabat itu dengan berkatanya, innahum abarrul ummati quluban wa amaquha uluman wa aqalluha takallufan. Para sahabat itu adalah umat yang paling baik hatinya. Orang-orang yang paling hatinya di kalangan umat ini adalah para sahabat. Dan mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya dan paling sedikit takalluf. Takalluf itu mengada-ada. Mereka tidak suka untuk mengada-ada, membebani diri sendiri. Wa fi hadha isyarah ila anna man ba'dahum aqallu 'uluman wa aktsaru takallufan. Perkataan Ibnu Mas'ud ini mengisyaratkan bahwasanya berarti setelah masa sahabat itu orang-orang kebalikan. Orang-orang di zaman sahabat itu ilmunya lebih banyak dan mereka tidak takalluf, mereka tidak mengada-ada. Berarti setelah mereka sebaliknya. Generasi khalaf itu sedikit ilmunya tapi banyak mengada-ada, banyak membual. Wa qala Ibnu Mas'ud aidan, Ibnu Mas'ud berkata, innakum fi zamanin katsirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Kalian sekarang berada di zaman yang mana zaman ini ulamanya banyak tapi sedikit yang pandai khutbah, pandai berretorika, pandai ceramah, pandai berbicara. Wa sayati ba'dakum zamanun qalilun ulama'uhu katsirun khutaba'uhu. Akan datang nanti setelah kalian zaman di mana ulamanya sedikit tapi banyak yang pandai untuk ngomong, pintar ngomong. Faman katsura ilmuhu wa qalla qawluhu fa huwal mamduh wa man kana bil aksi fa huwa madmum. Orang yang banyak ilmunya, sedikit bicaranya, itulah sifat yang dipuji, bagaimana yang ada di sifatnya para sahabat. Yang sebaliknya maka dia tercela, bagaimana yang disebutkan bahwa hal itu akan terjadi di masa yang akan datang. Ini yang disebutkan berkenaan dengan jidal, berkenaan dengan debat, bahwa berdebat dalam masalah apapun, apalagi dalam masalah agama, itu bukanlah hal yang terpuji. Orang yang suka berdebat bukan berarti dia banyak ilmunya, bukan berarti dia pintar, tapi justru sebaliknya. Orang yang suka berdebat berarti dia termasuk salah satu tanda bahwa ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang yang ilmunya bermanfaat, dia akan lebih suka untuk mengamalkan ilmunya daripada menampakkannya. Orang yang bermanfaat ilmunya, maka ilmunya akan digunakan, bukan hanya sekedar dipamerkan. Jadi, salah satu ciri ilmu tidak bermanfaat itu adalah hanya diomongkan, apalagi dijadikan sebagai bahan perdebatan. Kemudian setelah kita mengetahui contoh ilmu yang tidak bermanfaat, maka apa yang perlu kita pelajari? Ilmu seperti apa yang dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Rasulullah SAW, bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, belajar atau mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang seperti apa?
فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. Jadi ilmu yang paling utama itu adalah ilmu yang membahas tentang tafsir, karena Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Al-Quran diturunkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Tujuannya adalah untuk ditadabburi, untuk dipahami. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Maka ilmu yang paling utama adalah untuk memahami kalam Allah. Al-Quran diturunkan sebagai apa? Sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk kalau kita tidak tahu apa yang ditujukan? Kita tidak mungkin kalau misalnya kita sedang pergi ke satu daerah yang kita tidak berbicara dengan bahasa mereka. Misalnya, kalau misalnya kalian datang ke Ethiopia, kalian tidak tahu bahasa mereka, bisa tidak kira-kira kalau kalian tanya ke mereka untuk menunjukkan arah ke hotel misalnya atau arah ke masjid, mereka berbicara dengan bahasa mereka sementara kita tidak paham omongan mereka, apakah mereka bisa menunjukkan kita ke jalan yang kita inginkan? Tidak mungkin. Maka Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi kita, tidak mungkin bisa menunjukkan kita ke jalan yang Allah ridhoi kalau kita tidak paham apa artinya, apa maknanya. Maka Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadaburi, untuk dipahami maknanya, dan untuk diamalkan isinya. Maka memang membaca Al-Quran itu memiliki pahala yang besar. Fi kulli harfin hasanah. Setiap huruf itu mendapatkan kebaikan. Tapi bukan hanya itu saja tujuan untuk diturunkannya Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan. Maka ilmu yang paling utama adalah ilmu yang mempelajari tafsirnya Al-Quran, agar kita memahami sebenarnya apa yang Allah inginkan dari kita. Allah menurunkan Al-Quran yang berupa mukjizat sampai akhir zaman. Mukjizat itu tidak akan bisa kita tahu bahwasanya itu mukjizat kalau kita tidak tahu apa isinya. Bagaimana kita bisa tahu apa isinya kalau kita tidak tahu apa artinya? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang paling utama, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tafsir Al-Quran wa ma'anil hadis, dan juga makna-makna hadis. Karena petunjuk yang menjelaskan kepada kita apa yang diinginkan Allah dan apa yang tidak disukai oleh Allah SWT itu adalah lewat Al-Quran dan penjelasan dari nabinya. Wal kalam fil halal wal haram ma kana ma'thuran 'anis sahabati wat tabi'in wat tabi'ihim ila an yantahiya ila zamani a'immatil islamil masyhurin al muqtada bihim. Dan juga ilmu tentang halal dan haram. Ini adalah ilmu fikih. Ilmu fikih yang berasal dari para sahabat, tabi'in, para pengikut mereka sampai di zaman para imam. Jadi ini adalah ilmu yang paling utama yang hendaknya dipelajari, dan inilah ilmu yang bermanfaat kalau orang yang mempelajarinya memanfaatkannya, mengamalkannya. Qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i berkata, al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Famakana ghairu dzalika falaysa bi'ilm. Yang dimaksud dengan ilmu, yang dinamakan dengan ilmu adalah yang dibawa atau yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan ilmu. Adakah kebaikan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Semua kebaikan pasti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling peduli dengan umatnya. Bahkan ketika beliau akan wafat pun, bahkan ketika di hari kiamat pun, yang beliau pikirkan adalah umatnya. Beliau senantiasa
berkata ummati, ummati, umatku, umatku, maka semua kebaikan yang harus dilakukan atau yang perlu diketahui oleh umat beliau pasti akan beliau ajarkan. Maka ilmu itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang disampaikan oleh para sahabat beliau. Karena kita bisa tahu apa yang diajarkan oleh Nabi itu melalui perantaraan para sahabat. Fama kana ghairu dzalika falaysa bi'ilm. Yang selain itu maka bukan ilmu. Yang tidak diajarkan oleh para sahabat itu berarti bukan ilmu. Ini kata Imam Auza'i. Mungkin ini yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Dalam kesempatan selanjutnya insyaallah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali akan menjelaskan lebih lanjut tentang ilmu yang bermanfaat. Apa saja ilmu yang bermanfaat itu dan bagaimana cara mempelajarinya dan apa yang harus dilakukan terhadap ilmu tersebut dalam bab yang selanjutnya tentang al-ilmu an-nafi'. Kita akhiri, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus agar kita bisa mengikuti jejak para ulama dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat serta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.